Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari ke-27 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan ibadah saum kita, ya. Mudah-mudahan kita tamat sampai akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan dalam keadaan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah gitu ya. Nah, zakat itu merupakan suatu kewajiban ya yang tidak dipisahkan dengan sholat ya. Di Al-Quran juga selalu disandingkan dengan sholat. Misalkan tegakkan sholat dan tunaikan zakat, wa ita'u sholati wa ita'u zakati gitu ya. Waqimus sholati wa ita'u zakati. Banyak seperti itu disandingkan di dalam Al-Quran. Dan zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam gitu ya. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji gitu ya. Nah, karena zakat merupakan suatu kewajiban, maka apabila kita tidak melaksanakan ya kita pasti berdosa gitu ya. Yang namanya wajib harus dilaksanakan. Khusus ya pada pertemuan ini zakat itu banyak ya, ada zakat harta gitu ya. Nah, khusus pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan gitu ya, di akhir bulan Ramadan, dan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada muslimin wal muslimat, baik itu anak-anak, orang tua, remaja gitu ya, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi apa sih gitu ya definisi dari zakat fitrah ini? Ya, fitrah ini diambil dari kata fitri, artinya berbuka gitu ya. Nah, zakat ini dikeluarkan ya, hakikatnya adalah untuk membersihkan badan dan jiwa gitu ya. Nah, siapa saja ya orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah ya, yang berhak mengeluarkan zakat fitrah itu muslim gitu ya. Setiap muslim baik dia sudah tua maupun masih anak-anak. Nah, gimana dengan janin? Janin itu tidak wajib gitu ya untuk mengeluarkan zakat fitrah ya, kalau janin ya. Tapi dibolehkan ya, karena Utsman bin Affan juga menjakati gitu ya, mengeluarkan zakat untuk janin yang dikandung istrinya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika seseorang memasuki waktu maghrib ya di akhir bulan Ramadan gitu ya, memasuki tanggal 1 Syawal, itu maka dia dikenakan kewajiban untuk berzakat fitrah gitu ya. Dan apabila bayi yang lahir misalkan ya, bayi yang lahir misalkan 1 menit sebelum azan maghrib 1 Syawal, maka bayi itu juga dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Kalau apabila pas malam takbiran gitu ya bayi, nah itu tidak dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dan seseorang yang meninggal pun, misalkan kalau yang meninggalnya sebelum azan maghrib pas tanggal 1 Syawal, nah itu juga tidak dikenakan zakat fitrah. Kalau orang yang meninggal setelah azan maghrib pas malam takbiran gitu ya, nah itu dikenakan harus mengeluarkan zakat fitrah ya, gitu ya. Nah, kepada siapa saja nih gitu ya menyalurkan zakat fitrah ini? Nah, sesuai di dalam surat Al-Quran ayat ke-60 gitu ya, bahwa zakat ini disalurkan untuk 8 asnaf ya. Di antaranya yang pertama adalah fakir, miskin, terus
mualaf gitu ya, terus budak gitu ya, terus gorimin orang yang berhutang, terus ibnu sabil fisabilillah gitu ya, dan amilin pengurus gitu ya. Nah itu yang berhak untuk mendapatkan menerima zakat fitrah gitu ya. Ya. Terus kapan nih waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, waktunya yang paling afdol adalah pas setelah berbuka kita puasa gitu ya, di di malam 1 Syawal gitu ya. Dan yang paling afdol lagi adalah ketika waktu kita mau berangkat ke lapang atau ke masjid gitu ya untuk melaksanakan sholat id ya. Sebelum sholat Idul Fitri kita melaksanakan zakat fitrah gitu ya. Kalau kita sesudah sholat id melaksanakan zakat fitrahnya, nah itu sama dengan sedekah saja dianggapnya gitu ya. Nah seharusnya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat id gitu ya. Atau misalkan berabe gitu ya, atau misalkan ya waktunya gitu ya, sedikit gitu ya, tidak memungkinkan. Nah boleh gitu ya, yang waktu yang afdol lagi adalah 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, boleh gitu ya, afdol itu. Nah untuk takarannya para ulama berbeda pendapat gitu ya untuk takarannya. Misalkan kalau Imam Syafi'i itu kulaknya gitu ya, takarannya adalah 2,4 kg gitu ya, atau 3,5 liter ya, beras gitu ya kalau di Indonesia. Karena untuk tidak bisa dengan uang gitu ya kalau untuk mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Karena zakat itu dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok di tempat masing-masing gitu ya, makanan pokok di tempat masing-masing. Bentar ya. Di tempat masing-masing, misalkan kalau di Papua itu makanan pokoknya sagu ya, itu zakatnya dengan sagu gitu ya. Kalau kebetulan nih ya di Jawa Barat itu makanan pokoknya adalah beras gitu ya, maka zakat fitrahnya itu dengan beras gitu ya, dengan beras itu yang paling afdol gitu ya. Nah jadi tidak boleh dengan uang gitu ya, tidak boleh dengan uang. Nah kalau ada ya kalau mazhab Imam Hanafi itu membolehkan dengan uang gitu ya, membolehkan dengan uang. Itu pun banyak ulama berbeda pendapat gitu ya, masih diperdebatkan gitu ya. Nah kalau ukurannya ya, kembali lagi tadi ya, berapa sih ukurannya gitu. Karena apa? Karena kalau ibadah wajib itu harus sesuai ya, harus dihitung-hitung, harus sesuai, tidak boleh dilebihkan. Contoh kalau misalkan kalau sholat maghrib itu kan 3 rakaat, itu kan wajib itu, satu wajib itu tidak dibolehkan kita menambah rakaat, misalkan jadi 4 rakaat, tidak boleh, jadi hukumnya tidak sah gitu ya. Sholat subuh 2 rakaat tidak boleh dikurangi atau ditambahkan ya, sudah aturannya bahwa sholat subuh itu 2 rakaat gitu ya. Nah zakat pun seperti itu gitu ya, zakat mal ada takarannya, zakat fitrah juga ada takarannya. Jadi jelas ya, fix. Untuk zakat fitrah itu zakatnya harus oleh makanan pokok ya, makanan pokok di masing-masing daerah. Karena Indonesia dengan beras maka zakat fitrahnya dengan beras gitu ya. Takarannya yaitu 1 sok kalau di zaman Nabi gitu ya, 1 sok yang nilainya sama dengan 4 dari beras, gandum, kurma, keju kering atau lainnya dari jenis makanan pokok. Gitu ya. Nah, kalau dikonversi ke dalam ukuran kilogram itu sekitar 2,4 gitu ya sampai 2,7 kilogram. Jadi kalau kita zakat dengan 2,4 kilogram atau 2,5 kilogram, nah,
itu sah, sampai 2,7 kg itu sah gitu ya. Nah kalau 2,8 nah itu perlu musyawarah dengan para ulama, alasannya apa gitu ya. Nah atau kurang lebih sekitar 3,5 liter gitu ya. 3,5 liter itu untuk Imam Syafi'i. Kalau untuk takaran Imam Hanafi gitu ya, Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi itu adalah sampai 4 liter cangkir gitu ya, 4 liter satu cangkir. Nah kalau kita ingin membayar dengan uang gitu ya, kalau kita mengambil mazhab Imam Hanafi ya takarannya juga uangnya harus senilai dengan takaran beras Imam Hanafi ya, tidak boleh dengan takaran Imam Syafi'i, seperti itu ya. Nah selanjutnya hikmah gitu ya, hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk mengkafarati kita ketika berpuasa sebulan penuh ini gitu ya, mengkafarati ada hal-hal yang misalkan dosa sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini menjadi pembersih diri buat kita gitu ya. Nah demikian mengenai materi tentang zakat fitrah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Semoga Allah melindungi kita semua gitu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.